Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Bacarita Film. Kali ini Mimin akan membahas sebuah film drama Korea yang berjudul King The Land. Dan ini adalah episode yang ke-15. Jadi buat teman-teman yang belum nonton cerita sebelumnya, teman-teman bisa mengeklik link yang sudah Mimin sediakan di deskripsi di bawah video ini. Namun sebelum Mimin melanjutkan, tidak bosan-bosannya Mimin mengingatkan khususnya buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe agar sebaiknya menekannya terlebih dahulu agar Mimin lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Dan tanpa berlama-lama langsung saja ke alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, foto-foto mesra Gwon dan Sarah sempat beredar di beberapa media sosial yang membuat Sarah terasa malu karena hampir seluruh pegawai King Hotel mengolok-oloknya dan menertawakan Sarah. Bahkan mendapat beberapa komentar pedas dari teman-temannya. Bila hal tersebut cukup menyakitkan hati Sarah, maka itu belumlah seberapa setelah hubungannya diketahui oleh ayahnya Gwon. Yang kemudian Sarah pun dikeluarkan dari King Hotel tanpa sepengetahuan Gwon. Sebenarnya bukan dikeluarkan seperti dipecat, melainkan hanya dipindah tugaskan dari King Hotel utama ke hotel resort yang ada di pedesaan, sehingga ada jarak antara Gwon dengan Sarah. Setelah Gwon menyadari bila Sarah sudah tidak bekerja lagi di sini, Gwon pun berusaha untuk menanyakan ke salah satu staf di mana keberadaan Sarah. Awalnya staf tersebut berusaha untuk menolak bicara karena ini adalah perintah komisaris. Namun bukanlah Gwon bila tidak bisa membuka mulut staf tersebut secara haripah. Setelah mengetahui di mana sekarang Sarah berada, saat itu Gwon pun berniat untuk menyusul Sarah. Namun sesaat berhenti karena mendengar bisikan dari seorang wanita parubaya yang memanggil nama dirinya. Suara tersebut memang tidak terasa asing di telinga Gwon, karena suara itu mengingatkan dirinya ke masa-masa kecil, di saat sang ibu belum meninggalkan dirinya. Saat itu Gwon merasa yakin 100% apabila itu adalah ibu kandungnya. Ada dua perasaan saat itu, antara rindu dan benci yang menjadi satu. Rindu karena 20 tahun berpisah dengan dirinya, dan benci karena pergi tanpa alasan yang jelas. Akhirnya Gwon pun mempersilahkan ibunya untuk menceritakan alasan mengapa pergi meninggalkan dirinya sejak usia 7 tahun. Di sini ibu Gwon menceritakan kedatangannya bukan semata-mata tanpa alasan, melainkan ibunya sudah mendengar kabar hubungan Gwon dengan Sarah. Menurut sang ibu, Sarah diasingkan ke tempat lain adalah bagian skenario dari King Hotel, karena Sarah dianggap berpotensi menghambat kelangsungan King Hotel oleh komisaris. Hal tersebut seperti yang dialami oleh ibunya di masa lalu. Meninggalkan Gwon dalam usia 7 tahun adalah bagian dari skenario King Hotel. Dan saat itu ketika King Hotel masih dipegang oleh kakeknya Gwon. Maka yang menimpa pada Sarah sekarang sama persis dengan yang ibunya alami di masa lalu. Akhirnya Gwon pun sadar bila kepergian ibunya bukan semata-mata tanpa alasan, melainkan kepergiannya karena diusir dari King Hotel, persis dengan yang dialami oleh Sarah saat ini. Saat itu sang ibu berusaha minta maaf pada Gwon atas apa yang terjadi, dan Gwon pun memaafkan ibunya, namun dengan nada dingin yang kemudian berpamitan. Namun setelah berada di luar ruangan, Gwon merasa ada yang salah, sesuatu yang memberatkan dirinya untuk pergi melangkah. Gwon tidak dapat membohongi hatinya sendiri bila itu adalah rasa rindu yang selama ini dirinya pendam pada ibunya. Akhirnya Gwon pun tidak lagi bisa menutupi perasaannya yang kemudian kembali lagi dan menghampiri ibunya.
Saat itu pelukan sang ibu masih terasa sama ketika dirinya masih berusia 7 tahun. Dan cerita pun kembali lagi pada Sarah yang saat itu sedang bekerja di King Hotel Resort. Saat itu Sarah pun mulai terbiasa bekerja di tempat ini. Bahkan Sarah belum menyadari bila Guwon untuk saat ini sudah pulang dari luar negeri. Saat itu direktur utama hotel ini mengadakan rapat singkat yang memberitahukan bila hotel ini sudah diambang kebangkrutan karena terlalu lama sepi pengunjung. Di sini awalnya Sarah hanya memberi solusi agar hotel bisa ramai kembali, namun kan direktur justru malah tersinggung karena menganggap Sarah tidak tahu apa-apa soal perhotelan, yang padahal Sarah sudah 4 tahun berturut-turut menjadi staf terbaik di King Hotel utama. Singkat cerita, saat itu Sarah sedang memeriksa halaman hotel, dan tidak lama kemudian. Bahkan saat itu Sarah belum menyadari dengan kedatangan Guwon. Begitu juga dengan Guwon yang tidak langsung menghampiri Sarah, melainkan hanya menatap dalam-dalam. Hampir 1 bulan lamanya berpisah dengan Sarah untuk pergi ke luar negeri oleh ayahnya. Ternyata ini adalah sebuah skenario ayahnya yang hanya untuk menjauhkan dirinya dengan Sarah, yakni dengan diasingkan Sarah ke tempat ini karena ayahnya tidak ingin hubungan ini terus berlanjut. Saat itu perlahan Guwon pun mendekati Sarah dan tampak memendam rasa rindu yang begitu berat. Awalnya Guwon meminta Sarah agar sebaiknya kembali lagi bekerja di King Hotel. Namun saat itu Sarah menolak karena sekarang dirinya sudah menjadi bagian dari hotel ini. Karena saat ini masih pada jam kerja, maka Sarah tidak memiliki waktu banyak untuk Guwon. Meskipun hotel ini juga masih cabang dari King Hotel utama, namun Sarah tetap berkomitmen pada pekerjaannya. Akhirnya mau tidak mau Guwon pun berusaha untuk membantu Sarah sambil menunggu jam kerja selesai. Tidak lama kemudian Sarah dipanggil ke tempat lain dan kini Guwon harus sendirian membereskan ruang tersebut. Setelah beberapa saat Sarah pergi, kemudian datanglah staf lain yang tidak tahu siapa Guwon yang sebenarnya. Kemudian staf tersebut pun memerintah Guwon seenak jidatnya mengira bila Guwon adalah staf baru. Bahkan Guwon juga sengaja berpura-pura sebagai staf biasa. Setelah pekerjaan selesai, staf tersebut memandang Guwon. Dirinya mengingatkan pada seseorang, namun sepertinya lupa ingat. Namun tidak lama kemudian, staf tersebut mulai sadar bila wajah tersebut mirip dengan kekasih Sarah. Kemudian setelah dirinya yakin bila pria yang ada di hadapannya adalah Guwon, akhirnya staf tersebut pun langsung meminta maaf, yang kemudian berlari memanggil Sarah. Sementara Guwon melanjutkan kembali pekerjaannya, dan tidak lama kemudian Sarah pun datang menghampiri dan berusaha untuk membantu Guwon hingga datangnya waktu istirahat. Setelah hampir 1 bulan penuh mereka berpisah, maka ini adalah waktunya untuk melepas rindu dengan menghabiskan waktu bersama Sarah, melihat keindahan tempat di sekitar hotel resort. Bahkan hingga di keesokan harinya Guwon masih belum pulang ke King Hotel, alih-alih masih ingin bersama dengan Sarah. Saat itu semua staf berkumpul termasuk Guwon melakukan sarapan sebelum memulai pekerjaan. Tidak lama kemudian direktur hotel resort ini datang dengan peralatan memancing dan mengaku bila dirinya baru saja pulang memancing. Di sini Guwon merasa aneh mengapa bisa-bisanya selaku pemimpin hotel pergi memancing di tengah hotel yang diambang kebangkrutan. Awalnya Guwon berniat memberikan saran bila hotel ini butuh sentuhan, perhatian, dan membuat daya tarik pengunjung, bukan justru bersantai pergi memancing pada jam kerja. Mendengar pernyataan Guwon, direktur tersebut justru malah tersinggung. Dirinya berkata
bila di hotel ini Kwon tidak memiliki wewenang apalagi mengatur dirinya. Sementara Kwon mendengar kalimat tersebut, dirinya pun berkata mulai hari ini dirinya akan memiliki hak penuh karena hotel resort ini akan dirinya beli. Kemudian Kwon pun berdiri yang berkata bila hotel ini ada di tangan yang tepat maka tidak akan sepi pengunjung. Maka mulai hari ini Anda dibebas tugaskan. Akhirnya Kang Direktur hotel ini pun tidak bisa berkata apa-apa, yang kemudian mengambil peralatan memancingnya dan pergi meninggalkan tempat itu. Setelah Kang Direktur hotel ini pergi, di sini Kwon memberi pengarahan ke semua staf, apabila mulai hari ini kalian bekerja untuk saya. Setelah Kwon selesai memberi penjelasan, akhirnya Kwon pun membawa Sarah kembali untuk bekerja di King Hotel. Singkat cerita, Sarah kini sudah bekerja kembali di King Hotel. Tidak lama kemudian komisaris tidak sengaja berjalan melewati Sarah, namun sesaat dirinya berhenti. Dalam hatinya sedikit merasa heran, bukankah Sarah sudah dirinya asingkan ke resort hotel? Mengapa Sarah saat ini bisa bekerja di sini kembali? Begitu juga dengan Sarah, dirinya merasa bila kehadirannya mungkin sudah tidak lagi diharapkan oleh komisaris. Kemudian di cerita selanjutnya, Kwon diminta untuk menghadap komisaris, antara lain untuk membahas kehadiran kembalinya Sarah di King Hotel ini. Di sini Kwon berpendapat kehadiran Sarah tidak akan mengubah kelangsungan hotel, karena bagi Kwon Sarah sudah dianggap bagian dari King Hotel itu sendiri. Bahkan saat itu ayahnya pun menyadari, karena memang sejauh ini King Hotel tidak mengalami penurunan omset setelah Kwon berhubungan dengan Sarah. Akhirnya komisaris pun tidak bisa berkata banyak mengenai hubungan Kwon dengan Sarah. Singkat cerita, di hari berikutnya, tanpa sepengetahuan siapapun, Kwon secara diam-diam mengunjungi salah satu toko berlian, yakni akan membeli sebuah cincin untuk meminang Sarah. Saat itu Kwon memilih secara khusus yang tentunya Sarah akan menyukainya menurut Kwon. Dan kemudian di malam harinya saat itu Kwon sudah sangat rapi untuk meminang kekasihnya. Bahkan mengecek ulang cincin yang nantinya akan diberikan pada Sarah. Dan singkat cerita, Kwon mengajak ketemuan dengan Sarah di salah satu tempat favorit mereka. Saat itu Kwon sudah merencanakan semuanya, mulai dengan menyewa tempat tersebut hanya untuk mereka berdua, begitu juga dengan tim eksternal yang sudah bersiap dengan drone yang nantinya akan menghiasi langit malam dengan gambaran cinta. Semuanya telah Kwon persiapkan dengan matang hanya untuk melamar Sarah malam ini. Bahkan Kwon tidak pernah menduga dengan apa yang akan terjadi. Sebagai awal pembukaan, saat itu Kwon dengan memegang cincin dan berkata, bila malam ini ada hal penting yang harus dibicarakan. Namun siapa sangka di saat yang bersamaan pula, Sarah juga berkata demikian, yakni akan ada yang dirinya bicarakan. Akhirnya Kwon pun mempersilahkan Sarah agar lebih dahulu membicarakannya. Sebelum Sarah mengatakan sesuatu yang akan disampaikan pada Kwon, tampak wajah Sarah yang sebelumnya ceria kini mendadak layu. Bahkan Kwon sudah tidak sabar untuk mendengarnya. Kemudian Sarah berkata dengan lirih apabila dirinya ingin putus hubungan dengan Kwon. Mendengar hal tersebut, seraya Kwon terdiam sambil memegang cincin, karena sedikit pun Kwon tidak pernah menduga bila Sarah akan berkata demikian. Bahkan tim drone yang telah bersiap mengiringi acara lamaran tersebut sudah menerbangkannya, yang justru hanya mengiringi perpisahan Kwon. Saat itu Sarah berkata bila hubungan ini tidak bisa dilanjutkan karena perbedaan kasta atau hubungan yang tidak sebanding. Saat itu Sarah mengaku bila dirinya sudah tidak kuat lagi menanggung beban.
mulai dari perjodohan Guwon dengan Yuri, yang kemudian ejekan semua staf hotel, dan yang terakhir, komisaris atau ayahnya Guwon yang sudah jelas berusaha memisahkan hubungannya dengan Guwon. Kemudian untuk yang terakhir kalinya, Sarah berkata ingin meninggalkan semua itu demi kebaikan Guwon dan perusahaan, termasuk ayahnya. Mendengar pernyataan dari Sarah, Guwon terdiam tak bisa berkata apa-apa. Hanya saja yang membuat Guwon terasa sesak. Mengapa ini terjadi di saat dirinya akan melamar Sarah? Jadi buat teman-teman jangan sampai ketinggalan ceritanya di episode 16 mendatang atau sebagai episode yang terakhir. Jadi sebelum Mimin pamit, Mimin kembali mengingatkan khususnya buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe agar sebaiknya menekan terlebih dahulu. Biar Mimin lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Dan sampai jumpa dan sampai bertemu kembali di review film berikutnya.